Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Di sini saya ingin bagikan tips atau cara pengecekan kita terhadap termostat. Jadi banyak sekali kejadian termostat pada kulkas mati ya, baik itu satu pintu, dua pintu maupun freezer juga showcase. Namun bagi Anda yang mungkin masih pemula di dunia kulkas ataupun Anda sebagai yang punya kulkas, mungkin akan bingung bagaimana cara pengetesan termostat tapi dengan alat seadanya, dengan alat sederhana. Dan ini bisa Anda temukan di mana-mana ya, di material ada, di tukang listrik juga ada. Alatnya sederhana dan nggak mahal-mahal amat ya. Intinya dengan alat ini kita bisa mengecek apakah termostat kulkas Anda ini dalam kondisi sehat ataupun sakit. Ingat teman-teman, ini adalah ilmu teknik, pelan-pelan belajarnya, jangan buru-buru. Kalau teman-teman buru-buru nanti malah tambah salah. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Jadi setiap hari saya share ilmu recehan ya, ilmu sederhana tapi bisa menyelesaikan kasus atau masalah pada unit yang harganya jutaan. Seperti kulkas kan harganya jutaan ya, tapi kita selesaikan dengan kasus-kasus yang harganya murah. Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Ini namanya termostat. Termostat ini ada sebentar. Ini namanya termostat teman-teman ya. Termostat ini adanya dalam kulkas Anda, baik kulkas Anda satu pintu ataupun kulkas Anda dua pintu. Kemudian showcase ya, showcase itu yang ada kacanya teman-teman ya, yang ada kacanya, ataupun freezer. Ini semuanya ada di dalam kulkas pendingin Anda ya. Kalau di kulkas satu pintu itu yang ada sering puter-puter, yang misalnya dingin banget, kemudian normal, kemudian rendah, itu namanya termostat. Kalau di showcase juga ada, letaknya di paling bawah kalau showcase. Biasanya di paling bawah kalau showcase, atau di dalam atas, itu showcase. Kemudian untuk kulkas dua pintu biasanya adanya di paling atas. Itu namanya termostat. Terus kalau di freezer juga ada, yang teman-teman kan lihat tuh, kalau untuk freezer yang rak ya. Freezer rak biasanya adanya di belakang atas freezer rak. Kemudian kalau freezer box biasanya di bawah, posisinya dekat dengan lampu ya, lampu display ya, atau lampu notifikasi, lampu yang buat standby, itu ada di situ termostatnya. Yang puter-puter ya, jadi pada saat kita putar menuju ke yang dingin, apa yang normal atau yang rendah, itu alat yang bekerja atau alat yang difungsikan adalah termostat. Termostat sendiri fungsinya adalah untuk memutus arus pada saat dinginnya sudah tercapai, teman-teman ya. Kalau di AC sama aja kayak kalau Anda setel, kalau di AC ya, kalau AC itu sama aja kayak Anda setel 25 derajat, maka di titik 20 derajat outdoor akan mati. Kalau termostat di titik misalnya Anda membutuhnya min 10, maka di titik min 10 dia akan mematikan kompresor ya, beserta kipasnya. Itu namanya termostat. Bagian-bagian di termostat seperti ini teman-teman ya. Bagian-bagian di termostat di sini ada tuas pemutar ya. Ini yang Anda sering putar-putar ya teman-teman. Yang sering Anda putar-putar ini namanya tuas pemutar. Kemudian fungsinya pada saat kita muter searah jarum jam. Bentar. Pada saat kita muter searah jarum jam ya ke kanan, itu akan titik sensitifnya akan semakin lama. Atau untuk kulkas dia dinginnya itu akan semakin dingin, semakin banyak dinginnya ya. Dan sebaliknya kalau kita putar berlawanan arah jarum jam, itu dia akan dinginnya akan berkurang atau dinginnya akan lama ya. Sekarang terus ini apa nih? Ini adalah sensornya teman-teman. Kawat panjang ini bukan sembarang kawat atau bukan kabel ya. Kebanyakan orang awam nggak tahu ini apa gitu. Ini kabel, padahal ini bukan kabel teman-teman. Ini adalah kawat sensor. Kawat sensor inilah yang berfungsi untuk membaca suhu yang ada di dalam kulkas Anda. Ya, jadi kalau misalnya suhunya sudah tercapai, maka kawat ini akan memberikan perintah kepada termostat ya. Ruang utama termostat ini,
untuk memutuskan arus. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya dinginnya belum tercapai atau hawanya panas, maka dia akan si kawat ini ya, kawat sensor ini akan mengkomando atau menginstruksikan termostat, mesin utama termostat untuk menghidupkan mesin ya. Kemudian bagaimana caranya Mas Andre untuk mengetes termostat ini apakah dalam kondisi sehat atau sakit? Oke. Langkah-langkahnya Anda cukup siapkan test pen aja teman-teman ya. Anda siapkan test pen, kemudian Anda siapkan kabel ya. Selanjutnya Anda siapkan colokan steker ya. Colokan steker Anda. Ini saya anggap Anda sebagai pemula ya. Saya anggap Anda sebagai pemula atau orang yang zong, benar-benar nggak tahu tentang termostat ya. Nanti saya akan jelaskan lagi versi yang Anda sudah tahu multitester. Anda sudah yang punya multitester ya, kemudian atau mungkin ada yang punya tang ampere digital. Nanti saya akan jelaskan juga. Saya akan jelaskan dulu yang awalnya banget, yang benar-benar Anda ini sebagai orang awam ya, atau sebagai pemula di dunia kulkas. Oke, Anda siapkan kabel ya. Kabelnya kurang lebih panjangnya 2 jengkal, 20 atau 30 cm lah ya. Anda siapkan kabel 20 sampai 30 cm. Kemudian selanjutnya kalau Anda punya, Anda siapkan ini. Ini namanya kabel soket. Ini biasanya adanya di motor. Ya, adanya di motor. Atau bisa juga Anda cabut dari termostat ini, biasanya ada kabelnya nih. Ada soketnya biasanya. Originalnya ada soketnya biasanya nih. Kalau nggak ada ya udah pakai kabel ini aja ya. Kalau nggak ada ya udah pakai kabel ini aja, panjangnya 10-20 cm lah ya, 20 cm. Kemudian ini steker ya. Yang pertama kalian lakukan adalah di sini kita tahu ada 2 titik teman-teman ya. Ada 2 titik atau 2 pin soket di sini. Ini pin A, kemudian ini pin B-nya ya. Saya tulisnya 1, 2 atau AB aja lah ya. Ini pin A ya. Kemudian ini pin B lah ya. Ini pin A, kemudian ini pin B. Langkah selanjutnya adalah Anda siapkan kabel Anda ya. Kabel yang apa namanya nih? Kabel yang Anda siapkan tadi yang 2 jengkal tadi Anda sambungkan ke A ya. Kabel yang 2 jengkal tadi Anda sambungkan ke A. Terserah Anda mau dilem boleh, mau pakai lem bakar boleh, atau mau diikat seperti biasa ya, diikat di bundel-bundel juga boleh. Kita di sini kan fungsinya hanya untuk mengetes ya, sementara. Mengetes sementara ya. Kemudian kabel tersebut, ini yang jangan pakai warna ini nih. Nah, ini kabel Anda ya. Kabel tersebut Anda masukkan ke dalam lubang ini teman-teman ya. Lubang colokan Anda ya. Ini kan colokannya nih. Ini steker Anda teman-teman ya, steker yang biasa ya, yang ada di yang kabrol namanya ya, kabrol atau steker. Ini kan colokannya nih. Nah, kemudian kabel ini teman-teman ya, kabel ini Anda masukkan ke sini, oke? Anda masukkan ke sini. Di sini udah ada arus ya teman-teman ya, udah ada setrumnya ya. Kemudian yang B ini Anda pakai test pen. Yang B ini Anda pakai test pen Anda, oke? Yang B ini Anda pakai test pen Anda tempelkan test pen Anda. Oke. Tandanya kalau termostat ini masih sehat adalah pada saat Anda tes pen ini nyala, teman-teman. Oke, pada saat ini dulu, sorry. Ini dulu Anda tes pen ini, teman-teman. Titik A Anda tes pen dulu ya. Titik A Anda tes pen dulu. Titik A Anda tes pen dahulu yang ini ya. Harus nyala, teman-teman ya. Harus nyala. Misinya titik A ini pada saat Anda tes pen harus nyala. Oke. Bagaimana Mas Andre kalau saya ketemu kejadian titik A ini nggak nyala? Kalau titik A ini nggak nyala, Anda cukup tukar pindah ke sini ya, teman-teman. Kalau misalnya Anda ketemu dengan ininya nggak nyala ya,
titik A-nya nggak nyala Mas Andre, berarti Anda pindahkan saja. Yang tadinya ke sini Anda pindahkan ke sini. Oke, Anda masukkan ya. Anda masukkan ke situ. Dikupas ya, ujung dan pangkal dikupas ya. Kemudian Anda tes pen lagi, harus nyala. Oke. Kalau nggak nyala juga berarti kabel Anda rusak. Paham ya teman-teman ya? Setelah titik A kita ketahui nyala, baru Anda lari ke titik B. Oke, ini titik B-nya ya. Ini titik B-nya. Titik B ini Anda ukur juga dengan tes pen Anda ya. Dengan tes pen Anda harus nyala. Oke. Kalau misalnya nyala berarti kemungkinan besar atau fix ya, termostat Anda itu nggak rusak. Ya, termostat Anda itu nggak rusak. Jadi Anda nggak perlu lagi berpikiran kalau harus beli termostat. Percuma buang-buang uang karena memang masalahnya bukan di termostat, termostatnya nggak rusak. Terus selanjutnya, sebelum itu Anda lakukan pemutaran ini. Pemutarannya ya, putar searah jarum jam. Putar searah jarum jam sampai mentok ya teman-teman ya. Putar searah jarum jam sampai mentok. Oke, Anda putar dulu searah jarum jam sampai mentok. Kemudian Anda lakukanlah proses seperti itu, yaitu titik A. Harusnya titik A dikasih kabel menuju ke kabel roll ya, kabel roll Anda. Kemudian titik Anda tes pen harus nyala. Kalau nggak nyala Anda tinggal pindahkan ke sini ya. Setelah terdapat titik A nyala, baru Anda lakukan pengetesan terhadap titik B pakai tes pen. Kalau titik B nyala, berarti termostat Anda dalam kondisi sehat walafiat. Nggak ada masalah. Ya, itu untuk pengetesan via tes pen. Terus bagaimana Mas Ande kalau titik B nggak nyala? Kalau titik B nggak nyala, berarti termostat Anda rusak. Oke, termostat Anda rusak. Anda bisa, kalau cara saya ya, ini kemungkinannya 50-50 teman-teman ya. Kemungkinannya 50-50. Kemungkinannya 50-50 kalau Anda mau benar-benar 0 rupiah. Anda cukup rendam ininya teman-teman ya. Anda rendam ininya, termostat ini Anda rendam di bensin. Kalau misalnya kita ketahui termostat ini nggak nyala ya, Anda rendam di dalam bensin. Rendam di bensin sambil diputar-putar ininya teman-teman. Sambil diputar-putar ininya. Soalnya biasanya yang bermasalah itu adalah plat. Yang di dalam ini kan ada plat teman-teman ya. Di dalam ini ada plat. Biasanya platnya itu udah karat. Platnya itu udah ada karbonnya ya, udah ada karbonnya platnya, makanya dia nggak bisa connect lagi. Tapi setelah direndam pakai bensin sambil diputer-puter ya, direndam pakai bensin sambil diputer-puter, biasanya dia langsung nyala lagi. Tapi kemungkinannya 50-50. Terserah Anda kalau mau Anda yang 0 rupiah seperti itu, tapi kalau mau Anda beli ya silahkan. Harganya cuma Rp25.000 kok ya. Pilihan di tangan Anda itu triknya ya, bagaimana cara menyembuhkan termostat yang rusak. Terus yang kedua. Ini udah paham teman-teman ya. Ini udah paham. Selanjutnya saya akan bahas versi dengan multitester ya. Bagaimana caranya Mas Ande kalau saya mau mengetes termostat tersebut tapi via multitester. Oke. Anda tinggal arahkan knoknya ya. Arahkan knok ini, selektor ini ke kali 10 ya. Anda arahkan ke kali 10K. Anda arahkan kali 10K sini nih. Knoknya Anda arahkan ke kali 10K. Selanjutnya di sini ada pin, ada probe merah, ada probe hitam ya. Ada probe merah, ada probe hitam. Sederhana sekali kalau pakai tester ya, akan lebih cepat. Tinggal probe hitam Anda tempelkan di sini teman-teman, probe hitam ya. Probe hitam Anda sebentar. Probe hitam Anda tempelkan di sini, kemudian probe merah Anda tempelkan di sini. Kondisi ininya diputar full ya, teman-teman. Kondisi selektor termostatnya Anda putar full. Kemudian Anda ukur. Kalau misalnya nyambung, berarti termostat Anda sehat. Ya, jarumnya akan naik. Tapi kalau jarumnya nggak naik-naik, berarti termostat Anda sakit. Sederhana teman-teman ya, kalau via multitester. Terus selanjutnya bagaimana Mas Ande kalau versi tester digital? Saya kan nggak tahu saldo Anda di rumah Anda itu apa ya, entah itu tester digital atau entah itu ada multitester manual ya, yang jarum, atau Anda hanya punya test pen aja. Seperti ini teman-teman, kalaupun jadi digital Anda arahkan ke ya, di sini ada nya teman-teman, selektornya Anda arahkan ke Ini ke sini ya.
Seperti biasa ada dua jarum di sini. Jarumnya Anda yang pakai yang ini ya. Jarum yang Anda pakai jarum COM dan ini ya. COM dan Oh sorry, ini nih, sorry. Ini om lagi teman-teman. Ini ya, jarumnya ke COM dan Seperti biasa, kalau misalnya pada saat Anda hubungkan yang probe merah ya, probe merahnya ke titik A, kemudian probe hitamnya ke titik B, hasilnya adalah ada nilai misalnya bunyi bip tit gitu atau ada nilai, itu menandakan bahwa termostat Anda sehat. Kalau misalnya tidak ada nilai, berarti menandakan bahwa termostat Anda sakit. Seperti itu teman-teman ya, sederhana sekali ya. Yang penting saran saya kepada teman-teman kalau bisa hemat-hematlah Anda dalam pengeluaran. Kalau misalnya Anda deteksi ini rusak, saran saya direndam dulu pakai bensin ya. Direndam dulu pakai bensin. Di dalam bensin tersebut Anda sambil putar-putar ininya ya, knopnya ya. Ya, Anda sambil putar-putar untuk untuk si platnya ini agar bisa nyambung mutus di dalam bensinnya. Nanti kan platnya akan ketemu terus nih. Sambil secara tidak langsung dia akan membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam plat. Biasanya 50-50 sih ya lah teman-teman, 50-50. Ada yang berhasil, ada juga yang udah saya udah coba berkali-kali tapi nggak berhasil. Ada yang saya sekali coba doang berhasil. 50-50 ya. Tergantung dari berapa parahnya penyakit di termostat tersebut. Oke, mungkin juga teman-teman yang bisa sampaikan terkait dengan bagaimana cara kita mengetes termostat. Semoga teman-teman dimudahkan urusannya sama Allah ya, dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.